Bapak Ibu. Nah, ini saya lanjutkan Bapak Ibu, Permendikbud nomor 26 ya, 26 tahun 2022 tentang pendidikan guru penggerak. Nah, di pasal 13 itu, sertifikat guru penggerak dapat digunakan untuk pemenuhan salah satu persyaratan seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, penugasan lain di bidang pendidikan. Penugasan lain di bidang pendidikan apa? Bisa kepala seksi di dinas, kabid, kepala bidang, kemudian juga kepala dinas, ya bisa jadi, atau kepala BPMP, kepala BGP, itu bisa penugasan lain di bidang pendidikan. Nah, kemudian pasal 10 tentang rekognisi, ya Bapak Ibu, jadi guru yang menjadi pelatih ahli itu juga nanti akan dapatkan proses rekognisi, kemudian guru yang menjadi fasilitator di sekolah penggerak itu juga akan mendapatkan rekognisi. Nah, guru sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak juga akan mendapatkan rekognisi. Proses rekognisi, Bapak Ibu sekalian, nanti akan diproses setelah Bapak Ibu sekalian lulus sebagai fasilitator. Jadi Bapak Ibu, pengajar praktek yang sekarang angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, dan angkatan 4, harapannya ikut mendaftar sebagai fasilitator. Begitu nanti sudah lulus sebagai fasilitator, maka proses rekognisi akan baru akan dijalankan, ya. Oleh karena itu, target yang pertama bagi pengajar praktek adalah lulus dulu sebagai fasilitator. Tentu saja yang menjadi calon guru penggerak jalur rekognisi itu ada ketentuan tersendiri atau persyaratan tersendiri, yaitu dari mana? Dari guru dan kepala sekolah. Nah, bagaimana dengan yang dari dosen? Dosen tidak ada rekognisi, Bapak Ibu. Masa sudah menjadi dosen mau pindah menjadi kepala sekolah gitu? Atau ada yang jadi rektor mau ikut rekognisi menjadi kepala sekolah, kan nggak mungkin. Kemudian yang jalurnya juga untuk yang praktisi juga tidak mungkin. Jadi hanya yang dari guru dan kepala sekolah, tentu saja yang memenuhi persyaratan untuk ikut sebagai calon guru penggerak jalur rekognisi. Kemudian yang keempat, kepala sekolah penggerak juga nanti akan, kalau sudah selesai, akan dapatkan rekognisi. Oleh karena itu, kalau ada peserta ya yang pengajar praktek, kemudian mau mendaftar rekognisi, udah sekarang optimalkan saja sebagai kepala sekolah penggerak, menjalankan tugas-tugas sebagai kepala sekolah penggerak, nanti akan mendapatkan rekognisi, ya, dapat rekognisi. Jadi tidak ikut sebagai fasilitator pun tidak masalah, Bapak Ibu. Nah, ini pengembangan peran para aktor di pendidikan guru penggerak, ya. Jadi guru penggerak kalau sudah lulus itu kita optimalkan atau kita libatkan menjadi pengajar praktek. Yang menjadi pengajar praktek kita akan libatkan di fasilitator. Tapi karena kalau fasilitator, kalau yang dari guru atau kepala sekolah, itu bisa ikut rekognisi untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak. Kalau sudah jadi fasilitator, nanti bisa juga ikut seleksi instruktur apabila nanti ada formasinya. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mumpung sekarang ada waktu yang cukup, Bapak Ibu sekalian ada kesempatan, silakan ikut mendaftar mumpung ada kesempatan ini. Karena apa? Karena Bapak Ibu nanti suatu saat kita tidak akan merekrut lagi pengajar praktek apabila di satu kabupaten kota itu pengajar prakteknya sudah cukup dan semuanya pengajar praktek dari guru penggerak, ya. Jadi kita tidak akan rekrut lagi pengajar praktek terus-menerus
tapi nanti suatu saat kita akan berhenti. Misalnya dalam satu kabupaten atau kota itu sudah ada 30 pengajar praktek, ya, itu yang dari guru penggerak. Gitu. Kemudian fasilitator juga seperti itu. Kita tidak akan terus-menerus melakukan rekrutmen fasilitator. Nanti pada suatu saat kita juga akan berhenti rekrutmen fasilitator, ya, bila sudah dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan fasilitator untuk semua kabupaten kota. Instruktur juga seperti itu. Jadi mumpung sekarang masih ada kesempatan, Bapak Ibu sekalian silakan mendaftar dan ambil peran di para aktor di pendidikan guru penggerak ini. Ya. Nah, ini kepesertaan saya kira mulai angkatan yang kelima, Bapak Ibu, guru penggerak ini sudah banyak yang daftar, sekarang posisinya sudah menjadi pengajar praktek, ya. Jadi sudah menjadi guru pengajar praktek, kemudian mendaftar di nanti fasilitator. Jadi ini terus naik jenjangnya, naik juga perannya Bapak Ibu, ya. Kemudian di fasilitator juga sudah dari pengajar praktek sudah beberapa kali angkatan. Kemudian fasilitator kita juga ambil, ya, untuk menjadi instruktur. Jadi ini secara berjenjang sudah mulai dilakukan. Nah, ini persyaratannya Bapak Ibu untuk ikut nanti rekognisi Bapak Ibu. Tapi ini hal lain, saya kira ini nanti saja, karena posisi sekarang Bapak Ibu sekalian sebenarnya yang paling penting fokuskan pada rekrutmen sebagai fasilitator aja dulu. Kalau nanti tidak bisa, ya apapun sudah jadi fasilitator. Kalau nanti masih memenuhi persyaratan, baru mengikut sebagai calon guru penggerak jalur rekognisi. Ya. Jadi ini rekognisi lulus seleksi sebagai fasilitator terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu sekalian pasti persyaratan tugas satu kali sudah bisa lah, sudah bisa. Karena Bapak Ibu sekalian memang yang diundang. Kenapa harus pakai rekognisi? Ada beberapa pertanyaan di awal-awal kita melakukan rekognisi, ya. Ya, karena memang beda, perannya beda, ilmunya berbeda. Ya, kalau saya gambarkan, saya ilustrasikan pemenuhan kompetensi, ya, memang pengajar praktek baru ilmunya pengajar praktek, ya, tapi ilmunya guru penggerak, aksi nyata belum dilakukan. Semua penugasan pada waktu fasilitator memberikan penugasan itu juga belum dilakukan. Elaborasi pemahaman dari instruktur juga belum dilakukan, dan diharapkan dengan mengikuti rekognisi itu maka semuanya akan berwarna dan memang benar-benar standar kompetensi calon guru penggerak. Nah, sasarannya sama Bapak Ibu seperti calon guru penggerak, yaitu guru dan kepala sekolah yang belum NRKS, ya, yang belum NRKS. Jadi guru dan kepala sekolah. Nah, ini deskripsinya nanti akan disampaikan oleh Mas Zoki, tapi karena yang rekognisi nanti adalah jalur khusus yang setelah proses rekrutmen fasilitator angkatan 13 selesai, baru nanti Bapak Ibu sekalian akan diundang mengikuti calon guru penggerak jalur rekognisi. Gitu. Nah, tentu saja nanti kalau Bapak Ibu sekalian ikut sebagai CGP rekognisi, maka akan berperan ganda, berperan sebagai fasilitator yang akan mendampingi atau memfasilitasi CGP reguler, ya. Jadi peran sebagai fasilitator tetap. Kemudian Bapak Ibu yang ikut CGP rekognisi akan menyelesaikan penugasan-penugasan yang diberikan atau aksi nyata yang diberikan sebagai calon guru penggerak rekognisi. Jadi dua peran dilakukan dalam satuan waktu atau 6 bulan. Ya, tentu saja peran sebagai fasilitator tidak mungkin bertabrakan sebagai calon guru penggerak. Jadi dua peran ini akan dijalankan apabila Bapak Ibu sekalian
menjadi CGP rekognisi. Nah, tentu saja yang tadi dari kepala sekolah, kemudian ada yang dari dosen, ada yang dari praktisi, itu tidak berperan sebagai CGP rekognisi, tapi peran sebagai fasilitator. Nah, ini desainnya Bapak Ibu sekalian untuk PGP rekognisi, tapi ini nanti akan dijelaskan di berikutnya kalau Bapak Ibu sekalian sudah masuk dan memenuhi persyaratan sebagai CGP rekognisi. Jadi saya kira itu Bapak Ibu, nanti silakan kita berdiskusi, berdialog, apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu dipertegas, diperjelas, ya supaya nanti Bapak Ibu sekalian tidak salah sasaran atau salah mengikuti. Saya sampaikan Bapak Ibu ada pengalaman pengajar praktek yang angkatan-angkatan sebelumnya. Apabila Bapak Ibu sekalian waktu mendaftar pengajar praktek menggunakan akun, ya, atau melakukan pendaftaran statusnya adalah status praktisi, sementara yang bersangkutan adalah guru penggerak sebagai guru, maka itu tidak bisa ikut kognisi. Karena begitu di SIM PKP ditarik, maka Bapak Ibu sekalian statusnya adalah praktisi, bukan guru. Terus apa yang bisa dilakukan? Silakan diperbaiki dulu SIM PKB-nya ya di daerah masing-masing. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan penjelasan teknis atau sosialisasi ya rekrutmen calon fasilitator angkatan yang ke-13 bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak sudah langsung ya pengarahan dan langsung blast dengan penjelasan teknis, paket lengkap ya Pak. Ibu Bapak sekalian, selanjutnya kita Pak pertanyaan tanya jawab dulu apa langsung nanti setelah Pak Yogi Pak?